Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ibu akan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Apa kabar anak-anakku? Gimana kabar kalian? Nah, sebelum kita masuk ke video selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita berdoa dulu. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Menjelaskan peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, penguasa negeri Habasyah yang bernama Al-Barahim hendak menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Namun ketika pasukan gajah hendak membodokan Ka'bah dan mengirim burung ababil yang membawa batu panas untuk dilemparkan kepada pasukan gajah, seluruh pasukan Al-Barahim pun mati. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada lahir di kota Mekah, Senin 12 Rabiul Awal. Nama ayahnya itu Abdullah dan ibunya Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib. Selanjutnya, ini ada paman Abu Thalib dan ini ibu yang menyusui Halimah Asyadiyah. Selanjutnya, ada masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di dalam keadaan yatim. Ketika ibu Nabi Muhammad SAW hamil, ayah Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulang, ayah Nabi Muhammad sakit dan akhirnya wafat di kota Yastrib. Selanjutnya Nabi Muhammad tidak disusui ibunya. Sesuai adab yang ada, akhirnya Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Asyadiyah hingga usia 2 tahun dan diasuh hingga usia 4 tahun. Setelah Nabi Muhammad berusia 4 tahun, Nabi Muhammad diserahkan kembali kepada ibunya. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya berdagang ke makam ayahnya di Yastrib. Dalam perjalanan pulang ke kota Mekah, ibunya sakit dan akhirnya wafat. Nabi Muhammad dimakamkan di Abwa. Sepinggalnya ibu Nabi Muhammad diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad hampir berusia 8 tahun, kakeknya wafat juga. Kemudian Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Selanjutnya, masa pertumbuhan Nabi Muhammad SAW. Di sini ibu akan menjelaskan Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang soleh, sopan, dan bersikap jujur dalam berbicara. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Ketika sehingga di Bustra dan bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Mukhayyiro, dia berpesan kepada Abu Thalib agar berhati-hati menjaga Nabi Muhammad. Menurut Mukhayyiro, dalam diri Nabi Muhammad ada tanda keajaiban. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah pada usia 40 tahun.
Selanjutnya yang kelima itu meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Di sini ada 3. Sidik artinya jujur dan al-hilmu artinya menyantun. Dan yang ketiga tawaduk artinya rendah hati. Nah, karena kejujuran Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin yang artinya orang yang terpercaya. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dengan kejujuran beliau mendapat gelar Al-Amin. Selanjutnya di sini ada sikapku. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Perilaku jujur. Di siang hari yang sangat cerah, Pram pulang sekolah. Sesampai di rumah, ia menghampiri ibunya. Assalamualaikum, ibu, Pram pulang. Waalaikumsalam, nak. Pram sudah pulang. Gimana sekolah hari ini, Pram? Pram nilai 100 loh, Bu. Wah, hebat kamu, nak. Bagaimana kamu mengerjakan nilai semua ini? Pram kan punya bukunya, Bu. Jadi Pram melihat jawabannya di buku, Bu. Loh, kalau begitu Pram tidak jujur dong kalau Pram menyontek. Memangnya menyontek itu tidak boleh ya, Bu? Sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Amin, bahasa Arab yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan, di antaranya yaitu punya banyak teman dengan kebohongan, karena ia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Pram, apa orang jujur tidak pernah salah, Bu? Orang jujur pernah melakukan kesalahan, tapi dia tidak menutupnya dengan berbohong. Jika dia salah, ia akan mengakunya. Kemudian ia bertobat. Allah sangat mencintai yang mau jujur. Ia akan mengakui salahnya. Oh, begitu ya, Bu. Kalau begitu, Pram tidak akan menyontek lagi. Biar Pram menjadi anak yang jujur, Pram ingin bertaubat kepada Allah. Oh iya, satu lagi, Pram harus meminta maaf ke ibu guru ya. Nah, kucing pun ikut menjawabnya seperti ini. Miau, 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 miau. Itu bertanda kalau kucing itu menjawab iya, Pram. Di sini ada hadis Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini dibaca ya teman-teman ataupun anak-anakku sekalian. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kebaikan. Nah, cukup sekian dan terima kasih yang sudah mendengarkan dari Ibu dari awal Ibu memberi materi ataupun menceritakannya dalam kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.